Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita akan segera mulai ibadah. Sebelum kita mulai, saya minta lampu dimati. Kita akan lihat sedikit film. Ya. Mati semuanya. Hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. يباشر اليهود وكل ساكن القدس. يباشر اليهود وكل ساكن القدس. أشكران كتاب وايد. Dan tampaklah pada mereka tidak api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, lampu dinyalakan kembali. Yaitu sekilas kita boleh melihat gambaran ketika
peristiwa kunjungan Roh Kudus. Mari kita bersama mendengarkan Allah. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh hadir di tempat ini. Di hadapan tahta dan altar-Mu, kami persembahkan hidup kami, karena kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami, dan menaikkan segala ucapan syukur buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Satu hal yang kerinduan kami pagi hari ini, kami merasakan hadirat, kami merasakan jamahan kasih-Mu menjamah kami, meneguhkan kami, dan memperkuat keimanan kami, karena kami terlalu percaya kepada Tuhan, karena Engkau juru selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami, kuduskan kami pada hari ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Berdoa kudus. Roh Kudus di tempat ini, berembuslah Roh Kudus dengan kuasa, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berembuslah, sekarang tembuslah Roh Kudus, karena kami percaya Allah tembuslah Roh Kudus di tempat ini, tembuslah Roh Kudus dengan kuasa, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berembuslah, sekarang urapilah hati-Mu, urapilah kami, kelahiran baru, penuhilah kami dengan hati kami, Tuhan berpihak kuasa-Mu, itulah di depan ini. Tuhan
Terima kasih. Jamah kami dengan roh yang suci. Jamah kami kira masakan Roh hadir di sini.
baik suci. Perkara ajaib terjadi, masa mujizat nyata. Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Kau percaya Tuhan mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Roh Allah sedang bekerja.
Amin. Bagikan dan yang bekerja luar biasa dalam hidup kita. Atas satu pujian. Hati kita, pendengaran kita, telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau itu hidup dan itulah yang ada dalam diri kita. Terima kasih. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalirkan jiwa
Biar musik saja yang memuji dan kita pun saat dunia Allah ada di tempat ini dan tubuh pada baik sucinya. Dia rindu hadir memenuhi hidup kita, menyucikan dan memulihkan kita. Dan waktu benar memang Tuhan pagi hari ini dari meneguhkan kita menjadi lebih suci, lebih kudus, sebab Dia adalah pribadi yang kudus. Kamu punya hari kau benar, mungkin firman-Nya keras, tetapi itu adalah cara Tuhan untuk mengubah hidup kita. Karena kita buka hati kita, buka segala belenggu-belenggu, terima kebenaran firman Tuhan. Karena Dia rindu rohnya itu mengubah hidup kita. Kami berkenan di hadapan Dia. Sekiranya roh yang hidup kami Tuhan. Rohmu yang hidup penuhi usia kami mengalir dalam jiwa kami, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh yang kudus pulihkanku, rohmu yang kudus pulihkanku. Engkau damaiku, ku hidup oleh anugerahmu yang menyerangi. Kami mengucap syukur Tuhan, hari yang indah ini Kau telah sertai kami dalam segala hal kehidupan kami. Terlebih Kau telah membimbing kami bisa bersekutu, memuji Engkau, menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan, akan Kau sampaikan bagi kami. Roh Kudus, tolong bimbing kami, bimbing hamba-Mu, bimbing jemaat-Mu, sehingga benih firman-Mu yang ditebarkan Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Dan itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah melalui perjuangan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, di nama Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang telah diberikan oleh Ibu Gembala dan seluruh pengurus di gereja ini. Perkenalkan, nama saya Stanley. Saya diutus oleh untuk Ibu Ministry, Bapak Ibu. Dan ya, saya pertama kali ke sini Bapak Ibu.
Saya adalah seorang gembala juga Bapak Ibu, ya. Gereja kami ada di Kapas Madia, ya, Kapas Madia. Betani Kapas Madia, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke arah Suramadu, itu nanti ada Kapas Madia di situ. Ya, itulah gereja kami. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2, Bapak Ibu, dan saya juga punya sekolah tinggi teologi yang bertempat di Nganjuk, Bapak Ibu, di kota Nganjuk. Baik, Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ya, firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu saya juga dikasih tugas oleh Pak Peter. 3 atau 2 minggu yang lalu. Oh bukan, maaf. Dikasih tugasnya mungkin beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu. Tapi saya lihat pada waktu saya dikasih tugas, saya kan harus cek dulu ini lokasi gerejanya di mana ini, gitu kan ya? Lokasi gerejanya di mana, dan ternyata saya melihat tayangan dan streamingnya, dan saya melihat ada hamba Tuhan yang menyampaikan tentang Kristen progresif. Ya, puji Tuhan, ya ada yang menyampaikan hal itu. Saya sendiri di gereja, saya sendiri juga gencar-gencarnya lagi menyadarkan jemaat supaya tidak ikut arus tentang Kristen progresif, Bapak Ibu. Hari ini akan saya bahas tentang satu hal yang ditekankan oleh Kristen progresif, yaitu tentang keselamatan, Bapak Ibu. Tentang keselamatan. Mungkin sudah diajarkan oleh, saya kurang tahu hamba Tuhannya siapa, gitu ya. Dia mengatakan, Bapak Ibu, maaf saya buka catatan saya dulu. Kristen progresif mengatakan bahwa keselamatan itu tidak hanya dari Tuhan Yesus saja, tetapi bisa dari perbuatan baik. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat videonya dan ada perbincangan antara seseorang yang katanya hamba Tuhan. Kalau saya sih bilang itu hamba Tuhan abal-abal, Bapak Ibu. Ya. Dengan seorang pemuka agama lain, ya, dan mengatakan kalau hamba Tuhan, pemuka agama yang lain ini, menurut pendeta ini, ya, orang seperti beliau ini pasti diselamatkan. Karena apa? Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus itu bukan Tuhan yang tega, bukan dia Tuhan yang penuh kasih, sehingga orang-orang yang baik seperti beliau ini tidak mungkinlah tidak selamat, meskipun agamanya berbeda, cara ibadahnya berbeda, yang dipercaya juga berbeda, tetapi Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu, satu poin ini harus kita pelajari benar-benar. Bagaimana sih konsep keselamatan dalam kekristenan? Itu Bapak Ibu harus tahu. Jangan sampai Bapak Ibu diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat yang akhir-akhir ini sangat marak sekali, Bapak Ibu. Sangat marak sekali, sehingga kita dibuat bingung. Bapak Ibu, saya akan bagi menjadi 2 hal besar tentang konsep keselamatan dalam kekristenan. Ya, Bapak Ibu masih ingat Alkitab kita ini dibagi menjadi 2, yaitu di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan di Perjanjian Lama itu dibagi 2 lagi, yaitu zaman sebelum hukum Taurat ada dan sudah hukum Taurat ada. Kita bahas dulu sebelum hukum Taurat. Bagaimana sih orang-orang sebelum hukum Taurat ada itu diselamatkan? Kita tahu Adam dan Hawa mempunyai banyak anak, cucu, sampai ketemu lahirnya Abraham. Ya, dari Abraham lahirlah Yakub yang disebut Israel. Dari Yakub nanti akan 12 suku dan itu akan menjadi bangsa Israel. Bagaimana sebelum Taurat itu ada, mereka yang sebelum sebelum Taurat ada, bagaimana mereka diselamatkan? Bapak Ibu, sebelum hukum Taurat ada, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia
itu melalui pemilihan atau melalui pemanggilan untuk menerima anugerahnya. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu pernah baca tentang Henokh. Dari begitu banyak orang di zamannya anak cucunya Adam, kenapa cuma Henokh yang hidupnya bergaul dengan Tuhan? Habel, pada waktu dia mempersembahkan korban, dia tak tahu korban persembahan seperti apa yang berkenan di mata Tuhan. Begitu juga dengan Kain. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia lebih memilih persembahan Habel daripada persembahan Kain. Jadi ada pemilihan di sini Bapak Ibu. Lalu, dari sekian banyak anak cucu Adam, ya, cuma sekali lagi dikatakan yang bergaul dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini bukan karena Nuh adalah orang yang hebat, orang yang beda dengan orang lain, tetapi karena Tuhan sendiri yang mau memilih dia untuk bergaul dengan dia. Siapa lagi Bapak Ibu? Abraham. Ini lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Abraham dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk menerima janji Tuhan. Apa janji Tuhan yang akan saya jelaskan Bapak Ibu? Ayub, ini hidup sejaman dengan Abraham, yang hidupnya saleh, hidupnya jujur. Sekali lagi karena pemilihan Bapak Ibu. Padahal banyak orang di antara bangsa-bangsa lain di zaman perjanjian lama, kita tidak tahu nasib mereka seperti apa. Mungkin ada sebagian yang dipilih Tuhan, mungkin sebagian tidak dipilih Tuhan. Kalau tidak dipilih Tuhan, bagaimana nasibnya? Ya, binasa Bapak Ibu. Binasa. Di zaman Nuh aja sudah berapa orang yang dibinasakan oleh Tuhan. Dan dipilih cuma Nuh sama keluarganya saja. Lalu pemilihan antara Ishak dan Ismail sama-sama anak Abraham, tetapi yang dipilih Ishak. Anak perjanjian itu Ishak, bukan Ismail. Lalu lebih keren lagi, Yakub dan Esau sama-sama dalam satu kandungan, mereka bersaudara, tetapi yang dipilih Tuhan siapa? Yakub. Esau dibuang sama. Bapak Ibu, ya, ada satu ayat yang menjelaskan di Galatia 3 ayat 8. Ini bisa ditampilkan. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, Bapak Ibu, termasuk orang-orang yang sebelum Yakub mempunyai anak mempunyai anak yaitu Yehuda. Ya. Oleh karena iman, mereka telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Perhatikan Bapak Ibu, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi pemberitaan Injil juga zaman sekarang aja Bapak Ibu. Di perjanjian lama sebelum hukum Taurat ada, Tuhan sendiri turun untuk memberitakan Injil kepada orang-orang pilihannya. Kepada Henokh, kepada Nuh, Abraham, dan yang lain-lain. Bahkan Melkisedek, Bapak Ibu pernah dengar kata Melkisedek? Dia adalah imam di hadapan Tuhan. Perhatikan, menurut hukum Taurat, imam itu adalah keturunan dari Harun. Tetapi Melkisedek ini hidup bersama dengan Abraham. Yakub belum lahir, cucunya Yakub belum lahir. Tetapi ada seorang imam di hadapan Tuhan yang memberkati Abraham, dan Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Bayangkan, siapa itu Melkisedek? Dan ada satu orang pun yang tahu Bapak Ibu. Alkitab mencatat dia tidak berbapak, tidak beribu. Dengan kata lain, bukan berarti dia muncul dari batu Bapak Ibu ya. Nah,
ketahui siapa orang tuanya. Tetapi Melkisedek adalah seorang yang penuh dengan hikmat Tuhan, penuh iman kepada Tuhan. Karena apa? Pemilihan secara langsung dari Tuhan kepada Melkisedek, kamu akan dijadikan imam. Sehingga Tuhan Yesus dikatakan dia adalah imam besar menurut hukum Melkisedek, bukan menurut hukum Taurat. Ikuti Ibrani Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, di perjanjian lama sebelum hukum Taurat ada, secara khusus Tuhan menunjuk pada orang untuk diselamatkan. Jadi pemilihan di sana bukan untuk semua orang. Lalu yang kedua Bapak Ibu, setelah Tuhan menetapkan satu, yaitu Abraham menjadi bangsa pilihannya, dan keturunan Abraham, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, yaitu Israel. Maka Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada Musa. Kita lihat Bapak Ibu di Mazmur 147, ya, hukum Taurat ini khusus untuk bangsa pilihan, yaitu Israel. 147 ayat 19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ya, ia memberitakan firman-Nya kepada Israel, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, tidak khusus hanya bagi bangsa Israel, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Maksudnya bangsa-bangsa lain itu tidak mengenal hukum-hukumnya. Haleluya. Bapak Ibu, jelas sekali hukum Taurat khusus untuk bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa-bangsa yang lain tidak ada selamat bagi mereka. Jika Tuhan menurunkan sebuah peraturan, yaitu hukum Taurat. Tujuannya apa hukum Taurat, Bapak Ibu? Hukum Taurat diturunkan oleh Tuhan untuk menjadi pagar bagi bangsa Israel supaya tidak berbuat dosa. Celakanya Bapak Ibu, celakanya karena hukum Taurat juga bangsa Israel mengetahui adanya dosa. Jadi sebagai pagar supaya tidak melenceng dari jalan Tuhan. Itu fungsi hukum Taurat. Fungsi yang kedua, Bapak Ibu, Galatia 3:12. Galatia 3:12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan garis Bapak Ibu, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi Bapak Ibu, setiap orang yang melakukan hukum Taurat itu pasti hidup, pasti akan memperoleh keselamatan. Pasti akan memperoleh keselamatan. Jadi kalau kita balik, orang yang tidak melakukan hukum Taurat pasti tidak akan selamat. Pasti tidak akan selamat. Ya. Tapi kalau diperhatikan juga, hukum Taurat dikatakan di sini akan hidup karenanya, bukan berarti hukum Taurat itu adalah sumber kehidupan. Hukum Taurat adalah sebuah pagar. Apabila kau bisa melakukannya, kau akan memperoleh kehidupan. Tapi bukan sumber kehidupan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya katakan bahwa orang-orang di luar pagar dari hukum Taurat, tidak melakukan hukum Taurat, mereka akan binasa. Roma 12 ayat 12 dikatakan di luar hukum Taurat pasti binasa. Pasti binasa. Jadi Bapak Ibu, di bangsa Israel, ya, bangsa Israel itu dituntut untuk melakukan hukum Taurat. Dituntut untuk melakukan hukum Taurat. Nah, celakanya seperti ini Bapak Ibu. Celakanya ini ya. Galatia 3 ayat 3 ayat 10 dan 11, satu ayat di atasnya Bapak Ibu. Ya. Ayat 10 dulu.
Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, kok firman Tuhan ini kayak bola-balik gitu ya? Katanya untuk Taurat ini kalau dilakukan bisa memperoleh hidup. Tetapi ayat atasnya dikatakan kok dapat kutuk justru? Kok tambah dapat hukuman? Bukan tambah hidup, kalau tapi dapat hukuman. Dikatakan di sini bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Kan aneh bahasa Indonesia. Betul? Satu ayat dikatakan kalau kamu melakukan hukum Taurat maka kamu akan melakukan itu. Tapi satu ayat dikatakan tidak ada satu orang pun yang dibenarkan oleh Tuhan karena dia melakukan hukum Taurat. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata Bapak Ibu, di muka bumi ini tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan benar. Tidak ada, kecuali Tuhan Yesus. Kalau ngomong Tuhan Yesus itu beda. Ya. Manusia tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan baik itu Musa, baik itu Abraham, baik itu Abraham itu di luar orang. Baik itu Musa, baik itu siapa lagi? Para nabi-nabi, Samuel, Elia, Yesaya, semuanya tidak ada dibenarkan oleh Tuhan. Tidak bisa. Karena Tuhan jelas-jelas katakan tidak ada satu orang pun yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan Taurat. Karena mereka semua gagal melakukan hukum Taurat. Musa itu gagal melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu. Gagal. Lalu akan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Pak, lalu Musa berarti tidak diselamatkan. Pak, lalu Samuel tidak diselamatkan. Yesaya tidak diselamatkan. Yeskiel tidak diselamatkan. Daniel tidak diselamatkan. Bapak Ibu, mungkin satu hal yang harus kita pahami di sini, bahwa tidak cukup hanya hukum Taurat. Kita buka di Ibrani 11 ayat 4 sampai 32. Ibrani 11 ayat 4 sampai 32. Bapak Ibu, kita tidak akan baca semua, kita akan baca. Tapi Bapak Ibu coba pahami benar apa yang menjadi kunci mereka diselamatkan perjanjian lama. Oke? Ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban lebih baik, dan seterusnya. Ayat yang kelima. Karena iman Henok terangkat. Ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dan seterusnya. 8, karena iman Abraham taat. Lanjut Bapak. Ayat yang ke-20, karena iman maka Isa memandang jauh ke depan. 22, karena iman maka Yusuf. 21, maaf, 20 mundur itu tadi, itu di perjanjian lama sebelum hukum Taurat ada. Sekarang kita masuk ke zaman yang hukum Taurat. Karena iman maka Musa. 31, karena iman maka Rahab. Pak, mungkin Bapak Ibu mungkin akan bertanya, Pak, Rahab itu bukan bangsa Israel. Tadi Bapak katakan kalau
bangsa pilihan itu khusus bagi bangsa Israel yang diselamatkan. Bapak Ibu, Tuhan memang memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Tetapi satu poin penting yang harus kita pahami, bahwa Tuhan itu tidak menutup kemungkinan ya, bangsa lain untuk memperoleh keselamatan. Contohnya Rahab ini orang Kanan, tetapi Rahab lebih memilih percaya, beriman kepada Tuhan yang bangsa Israel. Oleh sebab itu Rahab diselamatkan. Bapak Ibu tahu tentang temannya ini Yosua, Kaleb. Kaleb itu bukan orang Israel asli. Kaleb itu adalah orang Edom. Orang itu Bapak Ibu. Tetapi Kaleb itu memimpin suku Yehuda, suku yang paling besar di antara suku-suku yang lain. Dan dia bukan orang Israel asli. Dan Tuhan memberikan julukan kepada Kaleb. Kaleb mempunyai hati, mempunyai jiwa yang lain daripada bangsa Israel, orang-orang Israel lain. Hebat Bapak Ibu. Orang-orang di luar bangsa Israel, apabila dia percaya beriman kepada Tuhan, maka dia diselamatkan. Kita lanjutkan di ayat yang 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, ini para hakim-hakim, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang lainnya. Semua mereka diselamatkan. Cuma satu syaratnya, karena iman mereka. Jadi dari sini kita paham, di perjanjian lama memang ada hukum Taurat yang membuat mereka harus hidup dalam sebuah pagar supaya mereka tidak melakukan kesalahan. Tapi Alkitab juga mencatat bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itu Tuhan memilih melihat segi yang lain. Apakah mereka beriman kepada Tuhan? Kalau mereka beriman meskipun dia melakukan kesalahan, orang yang beriman pasti akan memperbaiki sikapnya. Maka orang-orang yang seperti itu akan Tuhan selamatkan. Contoh yang paling simpel, Bapak Ibu. Contoh yang paling bagus yang harus kita teladan, Daud. Daud itu kesananya banyak. Melanggar hukum Taurat, iya. Membunuh, merebut istri orang, mengingini istri orang lain. Ya. Banyak Bapak Ibu kesalahan-kesalahan Daud. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ngomong Daud. Enggak, apa itu? Tuhan lihat hati Daud. Daud itu sangat lembut Bapak Ibu hatinya. Daud sadar kalau sudah melakukan kesalahan dan dia mau bertobat. Daud sadar pada waktu ditegur oleh Nathan dan dia menyesali Bapak. Itu Daud. Bagus sekali. Melakukan kesalahan, berani bertanggung jawab dan bertobat. Orang-orang yang seperti itu akan Tuhan lihat daripada orang yang punya pakai baju bagus di gereja, ya tingkah lakunya di gereja bagus, pelayanan bagus, tapi masih simpan sakit hati di sini. Dan bisa mengampuni istrinya, dan bisa mengampuni suaminya, tetangganya mungkin tidak diampuni, menyimpan sampah di sini. Tetapi di gereja kayak malaikat, di rumah kayak ya Bapak Ibu saja sendiri. Terserah mau digambarkan seperti apa. Yang pasti bukan karakter Kristus yang ditampilkan oleh orang itu. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang seperti itu, ahli-ahli Taurat. Mereka pintar mengatakan firman Tuhan, tapi tidak bisa kelakoni, tidak bisa berbuat. Jika orang-orang yang seperti ini, Tuhan bilang seperti kuburan yang dilabur cat putih. Kelihatannya bagus di luar, tetapi busuk di dalam. Orang-orang seperti ini, saya percaya kalau mereka dapat bertobat suatu saat, pasti akan binasa. Oke, lanjut Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu luar. Jadi Bapak Ibu, hukum Taurat
dibuat oleh Tuhan untuk memagari bangsa Israel, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya, sehingga Tuhan memilih cara yang lain bahwa siapa yang beriman maka itu adalah diselamatkan. Jadi kejadian lama. Sekarang kita masuk ke kejadian baru, di mana kita masih hidup sekarang ini. Oke, kita buka di ayat patokan kita buka di saya lupa catat. Saya lihat di Kisah 4 ayat 12. Syarat untuk memperoleh keselamatan di dalam perjanjian baru, kita harus apa yang harus kita lakukan? Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini mengacu kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, syarat yang pertama untuk bisa diselamatkan di perjanjian baru, kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Di Roma 1 ayat 17 dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi syarat yang pertama untuk memperoleh kehidupan kekal di surga nanti, kita harus mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu yang datang ke sini, ya, kelihatannya sudah punya iman semua. Amin. Saya tidak bisa melihat dulu ya. Saya bukan Tuhan, tapi saya percaya Bapak Ibu punya iman, percaya pada Tuhan Yesus. Meluangkan waktu untuk beribadah itu adalah sebuah kerinduan yang muncul dari hati Bapak Ibu karena Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu punya iman. Meskipun imannya sebesar biji sesali itu sudah cukup, Bapak Ibu, cukup untuk memindahkan gunung kata Tuhan Yesus. Baik, saya akan cepat. Ternyata Bapak Ibu tidak cukup hanya iman. Ya, kita lihat di Roma 1 ayat 17 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa kita bandingkan. Roma ini dicatat oleh Paulus Bapak Ibu. Ternyata Paulus memberikan syarat lain Bapak Ibu. Roma 1 ayat 7 dan tadi dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Di Roma 2 ayat yang ke-6, Roma 2 ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang telah tekun berbuat apa Bapak Ibu? Baik. Jadi Rasul Paulus juga menekankan bahwa orang yang mau memperoleh kehidupan yang kekal harus tekun berbuat baik. Lupa mana yang benar? Iman atau perbuatan? Nah, seringkali kan kita dihadapkan oleh seperti itu kan ya. Apakah perbuatan menyelamatkan? Apakah cukup iman? Apakah harus iman dan perbuatan? Bapak Ibu, saya akan bilang kalau iman dan perbuatan baik itu satu paket. Satu paket. Kalau Bapak Ibu mengaku punya iman, maka Bapak Ibu harus menunjukkan iman Bapak Ibu melalui perbuatan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan iman Bapak Ibu melalui perbuatan, saya meragukan Bapak Ibu punya iman kepada Tuhan Yesus. Satu paket Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengaku punya iman, maka Bapak Ibu harus menunjukkan melalui perbuatan. Rasul Yakobus di kitab Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang mati bukan manusianya, yang mati itu iman Bapak Ibu. Jadi kalau kita kita punya iman tapi tidak melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, maka iman itu mati. Kamu tidak punya iman, dengan kata lain tidak punya iman. Bapak, bagaimana dengan ini penjahat yang di samping Tuhan Yesus? Pada waktu penjahat itu mengatakan, ingatlah pada aku pada waktu engkau
di kerajaan. Apa kata Tuhan Yesus? Pada hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lupa. Itu pentingnya kalau cukup iman. Setuju Bapak Ibu? Saya juga setuju Bapak Ibu. Asal habis itu Bapak Ibu mati. Paham maksud saya? Paulus mengatakan bahwa aku tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagiku. Dengan kata lain, pada waktu Paulus menerima kasih karunia keselamatan itu, dan pada saat itu juga Paulus tidak langsung mati, tapi dia hidup beberapa tahun kemudian. Di beberapa tahun kemudian itu Paulus tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, berbuat baik. Itu Paulus. Kita bagaimana? Bapak itu tadi sudah saya katakan Bapak itu pasti punya iman. Tapi bagaimana dengan menunjukkan iman Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak langsung mati loh. Entah berapa tahun lagi kita akan mati. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan iman Bapak Ibu selama Bapak Ibu hidup, masih dipertanyakan keselamatan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu pasti akan menuju sifat, berarti iman bisa hilang, keselamatan bisa hilang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar orang lain mengatakan tidak bisa hilang, tapi saya tidak bisa katakan bisa hilang. Meskipun kemungkinannya kecil banget. Karena apa? Saya percaya Tuhan Yesus itu dan Roh Kudus itu akan terus bergerak dalam diri kita, menguatkan kita, menolong kita, semampu dia untuk menolong kita. Tetapi inilah Bapak Ibu, tolong dipahami benar-benar. Kita ini masih punya kehendak bebas. Tuhan ciptakan kita itu dengan kehendak bebas. Malaikat diciptakan dengan kehendak bebas. Sehingga Lucifer itu bisa jatuh dalam dosa karena kesombongan. Andai kata kalau tidak punya kehendak bebas, ya pasti jalannya kenceng Bapak Ibu. Robot. Kita manusia juga akan seperti itu. Jangan kita pasti akan kenceng kalau kita tidak punya kehendak bebas. Di setel sama Tuhan, kamu harus jalan lurus saja, tidak boleh berbelok. Tetapi, Tuhan ciptakan kita itu dengan kehendak bebas. Dengan tujuan apa? Supaya melihat kualitas manusia itu seperti apa. Kualitas manusia itu seperti apa? Apakah dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah? Dan kehendak bebas kita itu celakanya bisa membatalkan keselamatan kita sendiri. Perjanjian itu dibatalkan bukan dari pihak Tuhan, bukan, tetapi dari pihak manusia yang membatalkan. Kita sebetulnya punya perjanjian dengan Tuhan, asal kau punya iman, kau pasti bisa selamat. Itu perjanjian. Tapi kadang-kadang manusia yang membatalkan. Sehingga Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya ayat Alkitab dikatakan Tuhan menyesal. Betul? Tuhan menyesal. Tuhan menyesal bukan berarti Tuhan itu tidak mau tahu, bukan. Tapi karena manusianya yang tiba-tiba berbalik arah daripada dia. Itu Tuhan menyesal Bapak Ibu. Menyampaikan perasaannya bahwa anak ini harusnya kok bisa melakukan sebuah kesalahan. Terusnya anak ini baik. Dan Tuhan tuh tadi saya katakan bahwa kemungkinan kecil untuk hilang itu memang benar Bapak Ibu. Karena Tuhan itu tidak mau meninggalkan setiap manusia. Dia menyayangi manusia. Dia berusaha untuk menolong manusia. Tapi manusianya yang tidak mau ditolong. Banyak Bapak Ibu. Cerita-cerita di Alkitab itu banyak. Balak itu orang apa? Didatangi oleh malaikat Tuhan, ngomong-ngomong langsung dengan keledai. Sudah seperti itu, dia mengeraskan hatinya sehingga dia tidak selamat. Justru orang lain, ya, seperti Raja Nebukadnezar, kalau Ibu tahu Raja Nebukadnezar, dia itu dihukum Tuhan jadi seperti seekor binatang yang makan rumput, yang hidup di padang, ya,
Dan pada waktu dia dipulihkan kembali, dia sadar dan dia menyembah, dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Diselamatkan Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu, Yudas Iskariot itu kurang apa lagi? 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan Tuhan, menjadi muridnya. Akhir-akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di perjanjian baru, iman dan perbuatan itu harus sepaket. Cukup punya iman asal Bapak Ibu langsung mati. Jadi ya. Cukup punya iman asal Bapak Ibu. Saya bangga jadi Bapak Ibu percaya itu langsung bunuh diri Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh penjahat yang di samping Tuhan Yesus. Itu saja. Sebetulnya cukup iman. Cukup iman untuk bisa menyelamatkan kita. Asal Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu mati. Tapi selama Bapak Ibu tidak mati, Bapak Ibu harus menunjukkan iman itu tidak ada dalam diri Bapak Ibu. Amin. Sanggup Bapak Ibu? Kok tidak jawab? Sanggup Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita dituntut Tuhan untuk menunjukkan karakter Kristus dalam diri kita. Sehingga Tuhan Yesus bilang, ayo kamu belajar berdoa sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kamu tuh progresif lagi. Progresif dalam bidang apa? Imanmu harus progresif, karaktermu harus progresif. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Kalau kamu punya iman orang Kristen tapi tingkah lakumu nggak seperti Tuhan, itu tanda-tanya pesan. Tanda-tanya pesan Bapak Ibu. Ya saya tidak menuduh cuma saya aja. Sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Sudah belasan tahun ikut Tuhan. Tetapi kalau ketemu momen-momen Paskah, momen-momen Natal atau ada program retreat, ada aja yang dipertengahkan Bapak Ibu. Ada aja yang diperselisihkan. Sehingga masih simpan sakit hati. Antar pelayan Tuhan tidak ngomong-ngomong lagi. Gimana orang seperti itu? Tidak kurang-kurangnya saya setiap hari khotbah, ya baca hari setiap minggu khotbah, gitu. Nyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi mereka mengeraskan. Saya harap di sini tidak ada Ibu ya, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, yang tahu pengurus di sini dari saya tidak tahu ya. Jadi Bapak Ibu, itu ya, iman dan perbuatan itu harus satu paket. Lalu Bapak Ibu pasti akan mengatakan, sebelum mati itu ada pertanyaan lain, Pak, bagaimana orang-orang yang di pedalaman yang belum mengenal Tuhan, apakah mereka diselamatkan? Jawabannya tidak. Tidak Bapak Ibu. Pak, mereka belum mengenal Tuhan. Iya, mereka belum punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Lalu mereka binasa. Iya, binasa. Binasa Bapak Ibu. Karena apa? Andai kata kalau mereka Tuhan itu adil ya, lalu orang yang belum mengenal Tuhan tidak ada punya kesempatan untuk mengenal seorang kebenaran firman Tuhan, mereka diselamatkan. Terus ngapain Tuhan Yesus kasih amanat bagi kita? Betul? Amanat itu justru sangat-sangat jelas sekali katanya kita harus pergi menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Itu harus kita lakukan. Paulus mengatakan bagaimana mereka bisa mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, mengenal nama Tuhan Yesus bila tidak ada yang memberitahukannya. Bagaimana mereka bisa memberitahu apabila tidak ada yang diutus kepada mereka? Terus mengatakan. Jadi orang di luar Kristen, meskipun dia punya kesempatan, tidak punya kesempatan untuk mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan, mereka bisa dipastikan tidak selamat. Lalu pertanyaan yang sering kali ditanyakan, Pak, bagaimana dengan bayi yang baru lahir lalu mati? Apakah mereka diselamatkan? Jawab pastinya ya tidak. Mungkin Bapak Ibu dalam hati, oh tidak adil benar gitu ya. Tidak adil benar gitu. Pertanyaan yang Bapak Ibu
simpan dalam hati itu sudah dikatakan, sudah diceritakan, sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus waktu itu. Kita buka di Roma 9 ayat 9 sampai 29. Roma 9 ayat 9 sampai 29. Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, saya akan ngomong. Ini tentang pemilihan Bapak Ibu. Sebab firman ini mengandung janji pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu yang mengandung yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya itu ditentukan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan jadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya nama dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang hendaknya dikehendakinya, dan ia menegakkan hati siapa yang dikehendakinya. Kita akan melompat ke ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Bapak Ibu, siapa sih kita ini mau berbantah-bantah dengan pencipta dan mengatakan kau tidak adil Tuhan? Kita ini ciptaan Bapak Ibu. Kita ciptaan. Dari gumpalan tanah liat yang sama akan dijadikan barang yang berguna atau barang yang tidak berguna. Ya tergantung tampaknya. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu contohnya punya sepeda motor 2. Satu bagus, satu jelek. Oke, Bapak Ibu akan lebih memilih yang bagus daripada yang jelek. Mungkin kalau sepeda motor itu punya suara ngomong, oh Tuhan punya adil, yang muda aja yang dipakai terus, yang tua dan dipakai. Kalau sepeda motor itu ngomong kepada kita memilih, mungkin Bapak Ibu akan jawab apa? Ya sekarang pun dong. Mau pakai yang mana? Setuju dengan saya? Begitu dengan Tuhan Bapak Ibu. Sesuka-suka hatinya Tuhan. Mau pakai kita sebagai tujuan yang baik atau yang jelek. Bapak Ibu harus pahami ya, benar-benar. Kita yang duduk di sini dengan firman Tuhan, saya percaya kita diciptakan untuk tujuan yang baik. Karena ini yang tidak baik itu nanti yang keluar-keluar. Jadi konsep pilihan itu sangat jelas, sangat jelas bagi orang-orang. Nah, jelasnya ini dari segi Tuhan ya, dari segi Tuhan. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu bisa menilai bahwa contohnya saya ini, contoh aja ya saya, apakah saya orang tidak atau tidak? Bapak Ibu bisa nilai tidak? Saya mau tanya, bisa nggak nilai? Kalau Bapak Ibu melihat dari sudut pandang, wah, orang pendeta, punya gelar pendeta, punya gembala, punya jemaat, punya gereja, lalu hidupnya bagus, hidupnya berkenan, pasti orang dia. Saya bisa
saya kasih jawaban bagi Bapak Ibu. Belum tentu. Belum tentu. Saya melihat Bapak Ibu manis-manis duduk di sini. Ya, mungkin saya bisa lihat, oh ini orang pilihan Tuhan ini. Tapi belum tentu Bapak Ibu. Kapan kita bisa menentukan? Kapan Bapak Ibu? Pada saat kematian kita. Pada saat kematian kita lihat, pada waktu mereka mati, mereka masih percaya sama Tuhan. Mungkin sekarang percaya. 2 tahun lagi siapa tahu? 5 tahun lagi siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Pendeta aja yang punya jemaat ribuan masih bisa kok jatuh dalam dosa zina. Masih bisa kok jatuh dalam keuangan. Bisa Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu. Konsep pemilihan itu memang benar-benar ada. Tapi Tuhan yang tahu. Manusia tidak bisa menilai dengan benar Bapak Ibu. Kita masih bisa menduga saja. Jadi orang pilihan, siapa orang pilihan? Mungkin iman kita adalah saya orang pilihan. Tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, iman dan perbuatan itu satu paket. Kalau Bapak Ibu bisa mempertahankan iman Bapak Ibu, menunjukkan melalui perbuatan, sampai Bapak Ibu mati, meninggal dunia, orang lain bisa melihat dia orang pilihan. Mau Bapak Ibu? Ya mau ya? Mau ya? Bapak Ibu mau sampaikan ya? Amin. Jadi satu paket. Iman dan perbuatan itu tidak bisa lepas. Iman dan perbuatan itu satu paket. Kalau iman tidak ada, cukup perbuatan baik saja, tidak bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Tidak bisa menyelamatkan. Iman harus ada dulu. Iman harus ada dulu. Lalu perbuatan akan mengikutinya sampai kita mati. Paham Bapak Ibu? Ada kata kalau seperti murid Tuhan Yesus, penjahat misalnya Tuhan Yesus, dia cuma butuh iman, habis itu dia meninggal, masih bisa masuk surga Bapak Ibu. Sudah jelas Tuhan Yesus katakan, sangat jelas. Tetapi kalau itu masih hidup, maka perbuatan itu harus kita munculkan sampai kita mati. Pada waktu kita mati, kita gunakan yang ini orang pilihan. Kita bisa nilai ini orang pilihan. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah kesimpulan Bapak Ibu. Iman harus ditunjukkan melalui perbuatan. Itu sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Oleh sebab itu, saya menantang Bapak Ibu untuk berlomba dalam sebuah pertandingan iman Bapak Ibu sendiri. Perlombaan iman, pertandingan iman yang Bapak Ibu harus kerjakan masing-masing Bapak Ibu sendiri. Tidak ada orang lain yang sanggup untuk menolong kita. Mungkin kasih pendapat boleh, kasih masukan boleh, melalui dan firman Tuhan menguatkan kita boleh Bapak Ibu. Tapi keputusan untuk mau mengakhiri dengan baik atau tidak baik itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi saya mau Bapak Ibu bisa mengakhirinya dengan baik. Pertandingan iman Bapak Ibu, garis finish yang akan kita tuju nanti adalah kematian kita atau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mana yang lebih cepat? Tapi pada waktu itu belum datang, kesempatan itu belum datang. Ayo kita harus sampai sana dulu dengan iman kita. Dikatakan lagi, mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu kita melakukan pertandingan iman, fokus kita kepada Tuhan Yesus, saya percaya jalannya masih benar. Amin. Mata kita kalau terfokus pada Tuhan Yesus, maka apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat,
pasti akan mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Pada waktu kita bisa melakukan itu, siapa Tuhan, Bapak Ibu bisa silakan. Amin. Jangan lelah mengikuti Tuhan. Jangan putus asa mengikuti Tuhan. Saya percaya penderitaan, sakit penyakit pasti akan menyerang kita. Pasti. Tetapi kuatkan iman Bapak. Jangan sampai kita goyah. Jangan sampai kita diobah-abaikan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun tidak disembuhkan, meskipun tidak diberi jalan keluar, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena goal kita itu masuk surga, bukan kehidupan dunia ini. Tujuan kita ikut Tuhan bukan supaya diberkati. Tidak. Tujuan kita ikut Tuhan supaya kita masuk surga. Tujuan kita di dunia ini, mengikut Tuhan bukan untuk memperoleh kesembuhan. Tidak. Kehidupan kekal tujuan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, menentukan iman kita, dan sampai jumpa kembali di surga nanti bersama-sama. Puji nama Tuhan di surga kita semua. Saya sudah memainkan musik Bapak Ibu, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Hari-hari ini adalah hari-hari penantian atau pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, 10 hari kemudian peristiwa Pentakosta terjadi. Dan percayalah Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus Bapak Ibu tidak bisa berangkat dalam kehidupan ini. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu akan lemah. Yang bisa menguatkan kita, menolong kita, menghibur kita adalah Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus itu akan semakin menyala dalam diri kita. Andai kata kalau kita selalu mengikuti dalam firman Tuhan. Roh Kudus itu akan semakin meredup apabila kita seringkali menolak suara hati, suara dari Roh Kudus. Roh Kudus akan semakin lama semakin meredup. Tapi pada waktu kita dengar firman Tuhan, kita mengambil keputusan untuk melakukan dengan firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus itu akan membakar hati kita, sehingga kita semangat melayani Tuhan, semangat mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Itu semua karena Roh Kudus. Hari ini kita merenungkan dari firman Tuhan. Kita coba untuk berkomunikasi dengan Tuhan dari hati ke hati, curahkan isi hati Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan mendengar keluh kesah Bapak Ibu. Saya percaya juga berkat Tuhan di dunia ini akan mengalir bagi kita semua apabila kita mendahulukan Tuhan. Amin. Kita fokus kepada Tuhan, maka semuanya itu akan mengikuti kita. Semuanya akan mengikuti kita. Hari ini kita pujian. Roh yang kudus mengujiku, Kita
Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah punya iman. Tuhan mengaruniakan anugerahnya bagi kita semua. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang harus kita perhatikan dengan benar-benar, bahwa Tuhan menuntut bagi kita bahwa kita harus menunjukkan iman itu melalui perbuatan kita. Mustahil kita bilang saya punya iman, tetapi apa yang Bapak Ibu lakukan itu selalu menyakiti orang lain. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan menuntut keserupaan dengan Dia. Dari hari lepas hari kita dituntut untuk menjadi sempurna dengan Dia. Bapak Ibu yang mungkin masih kurang sabar atau sering marah, ayo belajar sabar. Mungkin Bapak Ibu mulutnya begitu tajam, suka menyakiti orang lain, tidak mau mengampuni orang lain. Siang hari ini kita harus sadar bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, perbaiki ucapan kita, perbaiki sikap hati kita. Jangan sampai sikap hati kita menunjukkan kita tidak punya kasih, bahwa kita tidak punya karakter seperti karakter Kristus, yang suka mengampuni, yang suka mengasihi orang, mendahulukan kerajaan Tuhan daripada kehendak pribadi. Bapak Ibu, saya rindu Bapak Ibu untuk bisa mengakhiri setiap pertandingan iman dengan baik dan benar, dengan mata yang fokus kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita lihat saja apa yang Tuhan mau, apa saja yang Tuhan inginkan, itu saja yang kita lakukan. Pada waktu kita sakit orang, ampuni. Pada waktu kita dilabrak orang atau kita tidak melakukan sebuah kesalahan tapi orang itu terus memojokkan kita, ayo belajar untuk sabar. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita, asal kita mau membuka hati kita, menerima Dia, asal kita mau mengakui Dia dan dengar akan suaranya, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Saya percaya kita akan bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik dan benar. Terus ingatkan Roh Kudus dalam kehidupan kami masing-masing perkataan firman Tuhan ini, dan kami mau membuka hati kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya sudah punya diri dan ini confession. Kita jadikan
Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kau memberikan kami sebuah kesempatan yang bagus untuk sekali lagi mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau terus ada dalam diri kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, teruslah bekerja dalam diri kami. Roh Kudus, tolong bentuk hati kami. Ajar kami untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa hidup sesuai dengan peraturan dan ketetapan. Kami mau membuka hati kami. Kami mau berserah kepada-Mu. Bentuk kami menjadi bencana yang bagus di hadapan-Mu. Menjadi bencana yang berguna bagi orang lain di sekitar kami. Menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik jiwa, tubuh, dan roh kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, semuanya ke dalam tangan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala kemuliaan, hormat, kejayaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan yang bagus dan Shalom. Shalom. Tentunya kita bersuka cita pagi hari ini. Amin. Karena ibadah kita pada pagi hari ini dilawan Roh Kudus. Saya percaya firman yang telah diberitakan itu menjadi satu benih keselamatan bagi kita. Amin. Yang setuju? Beri tepuk tangan bagi kita. Mewakili kepala sidang dan seluruh pengurus dan jemaat itu kami inginkan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Stanley yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan, dan saya percaya apa yang telah ditaburkan di tempat ini menjadi berkat yang besar bagi pertumbuhan kita di dalam Yesus. Terima kasih. Untuk informasi kegiatan gereja kita dapat menyimaknya melalui LCD. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan. Ibadah umum setiap minggu pukul 8 pagi, siapkanlah diri untuk menerima hadirat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kami mengajak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja setiap minggu ketiga pukul 8 pagi, tempat di ruang kantor gereja. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama menyembah dapat mengikuti ibadah doa malam setiap Selasa jam 7 malam. Bagi para wanita, kami mengundang dapat hadir dalam ibadah WP setiap minggu pertama hari Rabu jam 6 malam. Tetap terhubung dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu,
tadi sebelum ibadah ada diputar film tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, saya mengingatkan minggu depan ibadah kita adalah ibadah mengingat hari bukan Pentakosta saja, tetapi kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan keselamatan bagi kita. Dan ketika kita percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan materai itu merupakan jaminan kita untuk mendapatkan keselamatan. Amin. Nah, tentunya minggu depan itu merupakan satu momen yang sangat membuat kita semakin mantap di dalam Yesus Kristus. Dan saya mengharapkan bukan kita saja yang menginginkan hal ini, tapi ajaklah juga teman-teman kita, orang-orang dekat kita yang sudah lama tidak bekerja, dan mereka sudah mungkin meninggalkan gereja sudah lama. Cari mereka, bawa mereka ke tempat itu untuk bersama-sama kita menerima lawatan Roh Kudus. Amin. Amin. Mau mencari jiwa? Amin. Ya, segala pujian hormat bagi Tuhan. Ya, itu tujuan kita. Yang jadi minggu depan itu juga adalah satu hari yang khusus bagi kita mengingat hari pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Dan saya percaya ibadah akan disertai dengan kuasa dan hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, terima kasih kepada tim musik dan juga worship leader, singer dan media. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan satu pujian syukur dan kita akan menuju ibadah ini dengan doa berkat. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji menyembah Engkau, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan masih memberi waktu kepada kami. Tuhan memberkati kami semua dengan firman yang sudah kami dengar, memberikan kami pengertian yang lebih dalam arti keselamatan di dalam kehidupan kami. Perbuatan saja tanpa kami beriman kepada Yesus Kristus tidak ada artinya. Kami harus beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya menebus kita, memberikan keselamatan kepada kita. Dan terlebih-lebih Tuhan Yesus, dan karena korban keselamatan itu, memulihkan hidup kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa yang di surga. Bapa yang ada di surga, kami bersehati berdoa untuk Pak Stanley yang Tuhan sudah utus di tengah-tengah kami.
Berkati saudara kami yang masih muda ini Tuhan. Berikan komanduan-komanduan yang baru, membangun jemaat di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga jemaat ini tidak menjadi larut dalam pengajaran-pengajaran yang palsu yang sekarang sedang berkembang di negeri ini. Kami percaya Tuhan, Injil adalah keselamatan kami, dan lewat Injil yang kami percayai, kami baca, kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Bapa-Ku yang di surga, tidak pernah meninggalkan kami. Biar kami terus beriman terus sampai akhir hidup kami, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan taruh di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua, yang berkati Pak Stanley dengan seluruh jemaat Tuhan, memberkati seluruh keluarganya, cukupkan kebutuhan mereka, bahkan berikan kelimpahan di dalam segala hal, di dalam iman percaya mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini, GBIN Group Ministry. Tuhan, tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu. Semua pergumulan kami, semua perkara-perkara yang Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menyertai kami sampai akhir hidup kami. Biar kami juga mempunyai iman, menyertai Tuhan terus dalam kehidupan kami, melayani Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa di surga, persatukan kami seluruh jemaat dan para pekerja yang ada di tempat ini. Anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, BPDI, semua kami yang beribadah di gereja ini, persatukan kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami senantiasa sehati, sepikir, seroh, sejiwa. Satu tujuan kami memuliakan nama Tuhan, senantiasa saling mendoakan, saling berbagi ya Tuhan, karena kami tahu itu yang Tuhan ingin kerjakan di gereja kami, dan itu hanya bisa kalau kami mau merendahkan hati kami, tidak sombong, selalu saling mengasihi, tidak egois, dan Tuhan mengikat kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan jemaat GBIN hidup ini di tangan Tuhan. Cukupkan setiap jemaat di tempat ini kebutuhannya ya Tuhan. Apa saja yang mereka perbuat, Tuhan itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, terutama untuk anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja, guru-guru sekolah minggu dan tunas remaja, biar anak-anak ini mendapat dasar yang baik untuk bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang kelak Tuhan boleh pakai untuk menggantikan kami di tempat ini menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh berbobot di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk tetangga-tetangga kami. Kami berdoa untuk seluruh penduduk daerah Ketemon ini. Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Satu hari kami percaya Tuhan, ketika mereka mendengar pujian, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, tetangga-tetangga kami juga Tuhan akan rawat. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Kami bersahati, kami berdoa untuk Kota Surabaya, untuk Bapak Eri Tahyadi, untuk Ibu Gubernur yang bersemayam di Surabaya. Kami berdoa untuk seluruh pejabat-pejabat yang ada di kota ini sampai RT dan RW. Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka di dalam mengatur tata kota, di dalam mengatur kebutuhan penduduk yang ada di Surabaya ini. Kami serahkan Surabaya sebelumnya di tangan Tuhan. Biar Surabaya ini Tuhan lindungi dari segala bencana alam, dari segala yang jahat.
karena kami percaya Tuhan, di mana kami berada, di mana Tuhan bersama-sama dengan kami, maka keadilan, maka kebersamaan itu akan tetap ada di kota ini, sehingga kami boleh tetap beribadah dengan sebebas-bebasnya. Persatukan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, Tuhan. Yang kami sehati, sepikir, seroh, sejiwa, hanya satu tujuan kami, ya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kami, yaitu untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Tuhan kirimkan penuai jiwa di setiap gereja-gereja Tuhan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang akan dituai supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Kami berdoa juga untuk pemerintah negeri kami, untuk Pak Jokowi yang masih memerintah di negeri ini, seluruh menteri dan stafnya Tuhan, polisi, ABRI, tentara, penjaga-penjaga negeri ini yang Tuhan berikan otoritas. Kami berdoa bahkan untuk KPU, kami berdoa untuk setiap badan pemerintah yang masih bekerja sampai saat nanti Pak Jokowi sudah lengser dari negeri ini. Kami berdoa biarlah pada akhir dari pemerintahan ini semua berjalan dengan baik dan lebih baik lagi Tuhan, sehingga pada pergantian presiden nanti semuanya aman, tentram dan damai, tidak ada satupun kerusuhan, tetapi Tuhan mengendalikan Indonesia ini. Tuhan memberikan keamanan dan ketentraman. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya, sehingga pemerintah negara ini yang akan datang ada di dalam kendali Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami yang akan datang. Tuhan, kami percayakan kepada Engkau, karena Engkau yang memilih, Engkau pasti yang akan memberikan hikmat. Berikan hikmat di dalam memilih menteri-menteri yang akan mendampingi di dalam pemerintah presiden kami yang paling baru. Ya Tuhan, kami percaya apa yang sudah Engkau tentukan, apa yang sudah Engkau tetapkan, itu baik adanya, akan menjadi baik negeri ini, lebih baik lagi, lebih makmur lagi. Kemakmuran boleh dinikmati oleh seluruh rakyat negeri ini, bahkan sampai di pelosok-pelosok dan di gunung-gunung. Mereka akan mendapatkan perhatian yang sama. Dan tolong berikan roh takut akan Tuhan kepada kami seluruh bangsa Indonesia, sehingga kami hormat dan gentar akan Engkau. Di mana kami takut akan Tuhan, Tuhan hadir memberikan hikmat. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhanku, terima kasih Allah Roh Kudus, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai kami, Bapa yang senantiasa memberkati kami dengan kelimpahan berkat rohani yang berkelimpahan, yang membuat kami menjadi kuat di dalam kuasa-Mu. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, tetapi satu perkara yang kami tahu, ketika kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa apapun dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pemenang, keluar sebagai pemenang, lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.